Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma rabbi zidna ilma warzuqna fahma walhijna minas salihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudara-saudaraku, para pemirsa, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang baik ini kita kembali bisa bertemu dalam channel YouTube kami, kajian ilmu nahwu. Semoga ini bisa menjadikan berkah bagi kita sama-sama, pelajaran berharga kita sama-sama untuk mendapatkan suatu ilmu yang bermanfaat dalam hal mengkaji atau memutalaah kitab-kitab Turas atau kitab-kitab Turas. Saudara-saudaraku, para pemirsa, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun sudah berada, kajian kita selanjutnya adalah isim dhamir faslun. Al-mudmaru wad-dhamir ismani lima wudi'a li mutakallimin ka'ana aw mukhatabin ka'anta aw ghaibin kahwa yang kasimu ila mustatirin wa barizin. Fal mustatiru ma laysa lahu suratun fil labzihi. Saudara-saudara sekalian, yang pertama adalah dhamir. Apa dhamir? Adalah isim dhamir, mudmar dan dhamir adalah isim keduanya. Lima wudi'a li mutakallimin ka'ana aw mukhatabin ka'anta, yaitu isim yang diperuntukkan untuk mutakallim seperti ana, kemudian au mukhatabin seperti anta, au ghaibin seperti huwa. Mutakallim orang yang berbicara. Apa dhamir pada mutakallim itu ada dua, ana dengan nahnu. Ana itu mutakallim wahda, nahnu mutakallim ma'a ghair, berbicara sendiri tapi membawa lain, makanya ma'a ghair. Kemudian yang selanjutnya adalah au mukhatabin ka'anta. Mukhatab itu lawan berbicara. Mukhatab lawan berbicara. Maka yang mukhatab itu ada anta, antuma, antum, ada anti, antuma, antunna. Itu ghaib dan ghaibah. Mukhatab, mukhatabah. Mukhatab itu untuk muzakkar, sedang mukhatabah untuk perempuan. Nah, itu orang kedua tunggal nanti. Kemudian lagi au ghaibin atau seperti ghaib, seperti huwa. Nah, ghaib, ghaibah. Ghaib untuk laki-laki muzakkar, ghaibah untuk perempuan. Nah, kahwa, di sini ada 6 dhamir lagi. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Jadi ada 6 dhamir di situ. Ghaib, orang yang ketiga atau orang yang kita bicarakan, sudah sekalian. Lawan berbicara namanya mukhatab, dhamirnya anta. Orang berbicara namanya mutakallim, saya atau kami ataupun kita. Nah, lawan berbicara itu namanya mukhatab dan mukhatabah. Mukhatab untuk muzakkar, mukhatabah untuk muannas. Kemudian, yang qasimu ila mustatirin wa barizin, dhamir itu dibagi kepada dua. Ada yang namanya mustatir, ada namanya baris. Ada dhamir mustatir dan ada dhamir baris. Dhamir mustatir itu adalah, saudara sekalian, fal mustatiru ma laysa lahu suratun fil labzi. Mustatir itu adalah sesuatu yang tidak ada pada lafaz, yang tidak kelihatan, tersembunyi sesuai maknanya. Mustatir, tersembunyi. Dhamir yang tersembunyi, yang tidak kelihatan, tidak nampak, tapi ada. Nah, maka disebut mustatir karena dia tersembunyi, dalam lafaznya tidak ada,
tetapi dia ada. Dalam lafaznya tidak diucapkan, tapi dia ada di situ. Itu namanya dhamir mustatir atau dhamir yang tersembunyi. Nanti ada contoh saudara sekalian. Kemudian wahwa dan dianya adalah, nah, apa contohnya itu? Wahwa imma mustatirin wujuban. Nah, dan dianya adalah ada namanya mustatir wujub. Apa maksud wujub itu? Saudara-saudaraku, mustatir wujub itu adalah mustatir yang wajib disembunyikan. Memang tidak kelihatan disembunyikan. Domirnya tidak kelihatan, betul disembunyikan, maka wajib disebut wujuban, tersembunyi dia, tidak kelihatan, maka sebut mustatir wujuban, mustatir yang wajib disembunyikan. Kita lihat contoh saudara sekalian. Nah, kita ambil contoh fi fi'li amril wahid al muzakkari, yaitu pada fi'il amar yang memfaedakan untuk mufrad muzakkar. Fi'il amar yang membedakan mufrad muzakkar, maka dia adalah domirnya mustatir wujuban, mustatir yang wajib disembunyikan. Nah, contoh saudara sekalian, nah, contoh di sini fi'il amar yang wajib wujub itu. Ka idrib. Idrib, apa idrib? Pukullah. Pukullah olehmu. Lapasnya nggak kelihatan, mu itu mana lapasmu itu? Mana kalimat mu itu mana? Pada idrib itu kan mukul, ada mu itu mana? Atau pukullah olehmu, mu itu mana? Orangnya mana? Nah, kalimat mu itu namanya mustatir wujub, disembunyikan, dia ada tapi disembunyikan saudara sekalian. Ada disembunyikan di situ, maka itu namanya mustatir wujuban, mustatir yang wajib yaitu disembunyikan. Itu pada fi'il amar yang membedakan mufrad muzakkar. Fi'il amar itu ada 6 tasrifnya. Nah, kalau kita tasrifkan pokoknya dari kata idrib tadi, idrib, idriba, idribu, idribi, idrib, idriba, idribna. Idrib, idriba, idribu, idribi, idriba, idribna. 6. Jadi fi'il amar itu tasrifnya 6. Fi'il mudhari 14, fi'il madhi 14, fi'il amar 6 tasrifnya. Jadi tidak banyak tasrif fi'il amar, cuma 6 saja. Nah, yang wujuban itu saudara sekalian adalah pada fi'il amar yang mufrad muzakkar. Seperti contoh idrib. Maka dhamir di situ adalah anta, kamu. Kenapa? Fi'il amar itu dijadikan daripada fi'il mudhari yang mukhatab mukhatabah. Fi'il mudhari yang mukhatab mukhatabah. Maka dari situlah diambil atau dijadikan awalnya fi'il amar itu. Kenapa? Karena dhamirnya anta, antuma, antum, antum, anti, antuma, antunna. Dhamirnya adalah 6. Saudara-saudaraku, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dimanapun saudara berada, semoga selalu dalam bimbingan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, contoh lagi apa? Kum. Nah, kum itu fi'il amar, berdirilah. Kum. Yang berdiri itu lapasnya kum, tapi berdirilah kamu. Kamu itu tidak kelihatan. Siapa kamu itu? Nah, kamu itulah dhamir yang tersembunyi di situ, itu anta sebagai fa'il dari kum itu. Maka fi'il amar itu fa'ilnya adalah muqaddarah atau ditakdirkan, atau disebut dengan mustatir wujuban, mustatir yang wajib untuk disembunyikan. Dhamirnya anta, artinya kamu atau engkau gitu. Nah, saudara sekalian dirahmati Subhanahu wa taala, banyak contoh lain, banyak, tidak ini saja, banyak. Ada kum, ada idrib, ada unsur, ada kul, kemudian ada apa lagi, izhab. Nah, ya banyak contoh-contoh lain fi'il amar yang pada kata mufrad, nah, maka dhamirnya harus disembunyikan. Itu namanya mustatir wujuban. Kemudian wa fil mudhari'i mabdu'u bi ta'il khiqabil wahid. Fi'il mudhari' yang didahului oleh wa fil mudhari'il mabdu'i bi ta'i khitabil wahidil muzakkar, yaitu pada fi'il mudhari' yang didahului oleh ta khitab yang membedakan ta khitab yang mufrad muzakkar. Itu juga mustatir wujuban, wajib.
ya, mustatir wujuban. Contohnya katakumu, takumu, ya Zaid, wa tadribu, wa tadribu. Jadi kalau takhitaf artinya membedakan pada mukhattaf dan dhamirnya anta, maka di situ dhamirnya juga muqaddarah, termasuk juga untuk wujuban. Seperti apa? Tadi dikatakan situ takumu wa tadribu. Menyalahi kalau dulu lihat ta pada ghaibah seperti Hindun takumu. Kalau pada ghaibah tidak. Jadi ta juga, tapi ingat ta di sini ta khitaf yang membedanya anta di situ. Tapi kalau pada ghaibah ta juga, tapi di situ nanti tidak wujuban. Saudara-saudaraku dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa fil mudhari'il mabdu'i bil hamzati. Dan pada fi'il mudhari' yang didahului oleh hamzah, hamzahnya huruf mudhara'ah, maka dhamirnya juga muqaddarah, ditakdirkan mustatir wujuban. Apa contohnya saudara sekalian? Contohnya adalah akumu. Contoh sini kita ambil adribu. Akumu, saya berdiri. Adribu, saya memukul. Atau contoh lagi, ansuluh, saya menolong. Akulu, saya makan. Azhabu, saya pergi. Saya itu dhamir. Dari mana? Ada yang tersembunyi di situ, itu ana. Azhabu, pergi, pergi itu pekerjaan. Dan dhamirnya tidak kelihatan di situ saudara sekalian. Nah, maka ini adalah dhamir mustatir wujuban yang tersembunyi, ada tapi tidak kelihatan dhamirnya. Ada tapi tidak dibunyikan lafaz dhamirnya di situ. Maka disebut dengan dhamir mustatir wujuban. Nah, atau lagi contoh lain. Atau bin nuni. Atau dengan nun. Atau dengan nun. Nun ini juga dhamir. Dhamir apa? Dhamir mutakallim ma'a ghair allati lil mutakallim wa ma ma'ahu awil mu'azzam nafsah. Itu dhamir mutakallim yang itu membesarkan seseorang atau untuk memakzimkan seseorang, baik laki-laki ataupun perempuan, seperti kanakumu atau nadribu, seperti kami berdiri, kami memukul. Jadi memakzimkan, membawa nama yang banyak, yang ngomong sendiri. Saya atas nama, berarti sendiri ngomong. Tapi kami atas nama, berarti dia membawa nama yang lain. Kami atas nama warga desa Parit Baru, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar. Kami atas nama warga desa Teratak Padang, Kecamatan Kampar Utara, menyampaikan. Nah, ini membawa nama itu saudara sekalian, membawa nama itu anak ini. Nah, itu namanya mutakallim ma'a ghair, untuk litakzim, membesarkan diri kita karena kita mulai. Jadi nun di situ pada contoh nadribu, kami memukul, nah itu dhamir muqaddarah, mustatir wujuban. Apa? Mustatir yang tersembunyi. Mustatir wujuban itu mustatir yang wajib tersembunyi dan tidak kelihatan dia. Nah, itu dia saudara. Saudara-saudaraku, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka itu yang mustatir wujuban ya. Nah, ada berapa? Yang pertama pada fi'il amr yang mufrad mukhattab. Yang kedua pada fi'il mudhari yang takhitaf yang mufrad muzakkar. Yang ketiga yaitu pada fi'il mudhari yang diawali dengan hamzah huruf mudhara'anya. Yang keempat itu pada fi'il mudhari yang diawali nun huruf mudhara'anya. 4 itu maka dia adalah dhamirnya muqaddarah atau takdirkan atau disebut dengan mustatir wujuban. Yang kedua sekalian. Wa imma mustatirun jawazan, dan adapun mustatir jawazan. Kalau mustatir wujub wajib tersembunyi. Kalau jawaz boleh tidak. Nah, dia boleh tidak sembunyi, ini jawaz ini. Mustatir wujuban dan mustatir jawazan. Jadi mustatir ada dua, ada wujub, ada jawaz. Ada wujuban, ada jawazan. Ada yang wajib disembunyikan dan ada yang boleh disembunyikan dan boleh tidak disembunyikan.
Wa amma mustatirun jawazan kal muqaddari fi nahwi Zaidun yakumu. Zaidun yakumu. Nah, Zaid adalah dia sedang berdiri. Zaid sedang berdiri. Coba kita analisa saudara-saudaraku yang takdirkan. Zaid yakumu. Wa Hindun takumu. Fa fi kulli min hazi yuqaddaru dhamir mustatir jawazan li'anna zahir. Karena dia menempati pada tempat pada tempat itu, maka Zaidun yakumu atau abuhu, Hindun takumu ummuha. Di situ ditakdirkan. Kenapa? Karena ada susunan kalimat di situ, yaitu kalimat jumlah jumlah ismiyah yang satu sebagai muftada dan jumlah fi'liyah itu nanti dia sebagai khabarnya, ya. Jumlah fi'liyah itu nanti sebagai khabarnya. Zaidun yakum, itu ditakdirkan di situ. Tapi boleh ya, ini yang boleh, seperti yang boleh takdirkan ini boleh ya. Jadi ini mustatir yang mustatir yang jawazan boleh ditakdirkan dan boleh tidak ditakdirkan. Itu contoh yang boleh ditakdirkan. Kemudian saudara sekalian, wala yakunul mustatiru, dan tidak ada dhamir mustatir itu raf'in. Dhamir mustatir rafa' itu imma fa'ilin sebagai fa'il, atau naibul fa'il atau naib fa'il. Jadi tidak ada dhamir mustatir kecuali untuk dhamir rafa', baik dia sebagai fa'il atau naib fa'il. Jadi dhamir mustatir itu untuk fa'il atau naibul fa'il. Naib fa'il artinya apa? Itu pengganti fa'il. Zaidun qama, itu mustatir di situ nanti qamanya. Apa mustatir itu? Huwa di situ. Kemudian Zaidun duriba. Zaidun duriba. Nanti pada duriba itu ada dhamir huwa yang ditakdirkan di situ. Artinya apa? Dan dia masih disembunyikan. Nah, ingat mustatir kan disembunyikan dari situ sekali. Habis masalah mustatir. Selesai. Sekarang kita masuk ke materi selanjutnya, saudara-saudara. Wal barizu, baris. Nah, dari mustatir tersembunyi. Sekarang wal barizu. Apa wal baris itu? Wal baris itu yang nyata, yang jelas. Berarti lawan dari mustatir. Wal barizu ma lahu suratun fil lafzi, sesuatu yang ada pada lafaznya, artinya kelihatan dia. Nampak betul. Baris adalah sesuatu yang kelihatan atau nampak. Baris itu lawan daripada mustatir. Jadi sesuatu atau dhamir yang ada lafaz atau bentuknya dalam lafaz itu. Jadi kelihatan dhamirnya itu ataupun nampak dhamirnya itu. Nah, apa contohnya? Sudah sekali nanti lah kita contoh. Sekarang lanjut dulu. Wa yanqasimu ila muttasilin wa munfasilin. Nah, jadi baris itu terbagi dua, ada yang muttasil dan ada yang munfasil. Ada yang muttasil dan ada yang munfasil. Jadi baris, dhamir baris terbagi dua, saudara-saudara para pendengar. Dhamir baris terbagi dua, ada yang yang muttasil dan ada yang munfasil. Jadi ada yang lengket langsung kepada kalimatnya, kalimat isim itu atau kalimat fi'il, dan ada yang terpisah. Yang lengket langsung, bertaut langsung, itu namanya muttasil. Sedangkan yang berpisah itu namanya munfasil. Nah, itu sekali. Saudara-saudaraku, para pemirsa, para pendengar dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun saudara berada. Munfasil. Sekarang muttasil. Nah, apa muttasil itu? Fal muttasilu huwa allazi la yuftatahu bihin nutqu wa la yaqa'u ba'da illah. Yaitu isim, yaitu dhamir yang tidak dibuka dengannya pembicaraan dan tidak terjatuh setelah illah. Artinya dia tidak di awal posisinya dan juga tidak terletak atau setelah illah. Artinya dia bertaut kalimat nanti itu. Itu namanya dhamir muttasil, bertaut atau nyambung dengan kalimatnya. Itu nanti namanya dhamir muttasil. Saudara-saudaraku, para pemirsa, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ikuti terus YouTube kami, di subscribe,
ikuti pengajian kita, insya Allah ada berkahnya, insya Allah ada nilai kebaikan di sini karena kita menyampaikan ilmu yang bermanfaat untuk kita bersama-sama. Ikuti terus YouTube ini sekalian. Lanjut. Nah, contohnya katai seperti ta. Ta ini ta khitaf atau ta mutakallim ya. Nah, seperti kumtu. Kumtu, berdirilah kamu. Kumtu, bukan. Kumtu, saya telah berdiri. Itu dari kata qoma. Qoma yakumu. Qoma qamu. Ini tasrif fil madhi ini. Qoma qamu. Qamat qamata kumna. Kumta kumtuma kumtum. Kumti kumtuma kumtunna. Kumtu kumna. Kumtu kumna. Jadi kumtu tu itu dhamir. Apa dhamir situ? Ana. Ana artinya saya. Artinya saya. Saudara-saudaraku, para pemirsa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dimanapun saudara berada, semoga selalu bimbingan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi banyak ya contohnya. Seperti kaf atau kaf wal kafi, contohnya akramaka. Mana kaf itu? Kaf itu dhamir. Akramaka, kaf itu dhamir. Dhamir muttasil, yaitu bersambung langsung dengan mim. Akramah asal katanya ada mim. Akramaka, kaf itu dhamir hitaf. Artinya apa? Dia telah memuliakan engkau. Kaf itu nanti sebagai maf'ul bih dari kalimat akramah. Mana fa'ilnya? Huwa muqaddar yang takdirkan. Saudara-saudaraku para pemirsa. Nah, contoh lain lagi, ini banyak contoh saudara sekalian, banyak contohnya. Banyak contoh saudara sekalian. Maka oleh sebab itu tidak cukup dalam waktu yang singkat kita harus membahas ini. Maka oleh sebab itu hendaknya kita harus sering rajin kita membaca dan membuka materi-materi yang kita sajikan setiap waktu ini supaya ada berfaedah untuk kita sama-sama. Contoh lain lagi, kumna, kumtu, nasartu, nasarna, idribna. Ini contoh-contoh lain yang dhamir langsung bersambung dengan kalimatnya itu. Dhamir langsung bersambung dengan kalimat sebelumnya. Maka itu disebut dengan namanya muttasil atau dhamir rafa yang berharkat, yang dia posisi nanti sebagai fa'il. Nasartu, nasarna, darabtu, darabna, fa'altu, fa'alna. Nah, ini dhamir rafa yang berharkat, yang dia sebagai fa'il nanti dalam susunan kalimat dalam bahasa Arab sekali. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi sebentar kami ulang bahwa dhamir tadi terbagi dua, ada dhamir mustatir dan ada dhamir baris. Mustatir ada dua tadi, ada mustatir wujuban, wajib disembunyikan dhamirnya, ada mustatir jawazan, yang boleh disembunyikan dan boleh tidak. Yang kedua lagi itu dhamir baris. Dhamir baris terbagi dua, yaitu dhamir baris muttasil yang langsung lengket dan dhamir baris munfasil yang terpisah. Yang baru kita bahas dalam sesi ini saudara sekalian lah dhamir baris muttasil. Insyaallah nanti akan kita lanjutkan dengan dhamir baris munfasil. Terima kasih, semoga ada berkahnya pertemuan kita kali ini. Semoga ada kebaikan di sini, ada faedahnya bagi khusus bagi untuk kami sebagai penyanyi dan juga untuk semua pemirsa dimanapun sudah berada. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.